Luhur. Betul, sama Kom. Bantuin ya. Mereka sekarang terisolasi dan tidak bisa keluar masuk. Bisa, Kong? Waduh. Subscribe. Capek Pak, Rayap Besi ya. Channel. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Saya doakan selalu sehat, banyak rezeki dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, kali ini kita berada ya di Kampung Tegaluhur ya, tepatnya ini di Desa Sukamakmur teman-teman, karena memang ini terdampak ya dari banjir yang luar biasa. Kades Dede Sudrajat ya, tentunya Kades Aing kita teman-teman. Kita tengoknya ada kegiatan rupanya, entah bagi sembako atau apa ya teman-teman, kita nggak tahu ya. Nanti kita juga akan tengok situasi banjirnya di sini seperti apa. Mudah-mudahan bisa lebih mengupdate dari kegiatan pada kali ini teman-teman tuh. Nah, seperti apa nih teman-teman tuh. Wow. Seperti apa ya. Wow. Luar biasa ya. Wow. Kita coba sana dulu ya. Ini ada kunci ya. Ini akan ngasih sembako atau apa. Oh, dari Jabar ya teman-teman. Marga Tionghoa, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa dari Jabar ya. Provinsi atau ini. Terus jalan ke arah terus. Coba lihat dulu. Mari ya teman. Mana sih? Punten dulu. Nah, ini kita lihat ya situasi daerah sini ya teman-teman. Nah, ini mobil Pak Dede dari sini. Tuh ya. Ini situasi banjirnya seperti ini. Wow. Wow. Nah ini ya warga terdampak di sini di Kampung Tegaluhur ya teman-teman. Sawah semua ya teman-teman. Bu, banjir dari kapan ini banjirnya? Dari hari Minggu. Iya. Rumah bareng sama Kades ini ya. Iya. Jujun ya, Wadas. Iya, ya? iya Wadas. Tapi ini sini masuk nggak ininya? Masuk semua. Sekarang udah agak surut ya? Iya, nggak surut. Paling Tapi kalau ujung Kulono masih dalam. Masih dalam Masuknya apa? ini. Masuknya apa ini? Sukamakmur. Enggak, kampungnya. Tegaluhur. Tegaluhur. Kalau yang Cijengkol itu mana? Yang sana Dalam lagi. Nggak bisa lewat itu mah. Nggak bisa. Harus pakai perahu ya? Iya, iya. Nah, sini aja udah dalam ya. Iya. Bu, makasih Bu. Saya Iya. lihat dulu ya. Ini ya seperti ini kondisi dari kediaman atau Kampung Tegaluhur ya, Desa Sukamakmur ya teman-teman. Kita lihat dulu nih banjirnya sini. Nah ini ya. Jadi wilayah Kades Dede ini ke sini. Udah agak surut, Pak. Agak surut hari ini ya. Udah turun ya. Cibeetnya udah turun, Pak. Tadi saya lewat Kalimalang udah turun. Tahu kalau Citarum juga kayaknya udah turun ya. Kalau kemarin masuk sampai ke atas. Iya. Air ke situ sampai situ air. 1 meter ya. Dalam ya. Semua mas saya mah itu 3,5 meter. pojokan. Kurungan sampai ini. Iya. Masya Oh, Allah. pojokan. Masih Pak Kades Dede juga. Iya. Kalau yang si Jengkol tuh jauh, Pak. Sana. Jengkol itu. Harus pakai perahu ya. Iya. Iya, dia mau jauh. Sebelah sana sih itu. Ini terakhir banjir kayak gini kapan? Udah lama ya? Ya lama. Tahun 2018 banjir nggak? Banjir.
2017. Berarti sama nggak nyampe sini. nggak nyampe sini nggak? Sebelah sana. Sini nggak? Ini berarti paling parah sekarang. Iya. Karena airnya memang meluap di mana-mana, Pak. Saya 4 kali. 4 kali, karena Bapak mah di bawah. 4 kali saya itu di situ. Kampungnya masih Tegaluhur, masih. Iya, masih, Pojokan. Apa kalau kayak ini mah apa poncol ya? Apa sih kalau ujung deh? Kalau Iya, bahasa poncol Sunda, gitu. poncol. Moncol. Iya. Poncol. Tapi bantuan-bantuan mah makanan apa ada aja Ada. tiap hari ya. Kades Balik Dede. tadi ada. Bager lah pokoknya Kades Dede mah ya. Ada masuk. Iya, makasih Pak, kita cek Ya, lagi ke sana ya. Iya. Tuh, teman-teman. Jadi udah surut karena memang tapi ya tetap ya posko-posko itu harus terus berjalan karena memang takutnya kan ada hujan lagi ya di daerah Bandung dan sekitarnya tuh. Masih terus beberes ya. Ini dalam nih teman-teman tuh. Dalam ya. Sini ini aja ya udah agak surut dalam nih teman-teman tuh. Ini dalam ya. Wah, ini mah tahu kosong kalau ada isinya nih. Lu lagi ngebuangin sampah. Oh, sampahnya nggak ngalir ya? Oh, malah ke sini, balik ke sini. Tadi udah dipesonoin. Malah balik ke sini sampahnya. Ya, tadinya sampah itu di sini. Sampah itu larinya ke sini. Sekarang udah ya airnya kan nggak jalan. Iya. Dia muter-muter. Udah di pesono lagi. Kalau kata sampah ini temen gua nih, katanya gitu. Jadi ke sini deh. Sini. Nggak jalan. Ini jalan kan ke sana? Jalan biasa? Ya jalan gede biasa. Dalam teman-teman tuh. Wah, nggak bisa kita masuk situ tuh. Tuh si bapak juga tuh sepedanya. Dalam ini mah. Wah, Kades Dede nih. Wilayahnya ya terdampak ternyata teman-teman. Nggak ngurusin yang Toyota aja ternyata yang di sini lebih parah teman-teman tuh ya. Ini karena pembuangannya belum ada. Ini mak diangkat tuh sama si engkong tuh. Masuk tuh. Bisa Kong? Waduh. Kebanjiran Kong. Lagi bang dalamnya. Bang dalamnya. Masih kampung Tegaluhur masih. Hah? Itu dalam ke sana dalam. Enggak begini. Oh, sedengkul. Iya. Selutut. Wah, aduh. Nu ada bantuan apa-apa tahu Kong no? Oh, no ada bantuan apa tahu no Kong? Kita kesini dulu aja nih. Mau merasakan nih warga Kades. Kang Dede Sudrajat KDS ya. Masya Allah. Yang nggak dalam ini sampah ini. Kita lewatnya kemana? Masya Allah teman-teman, ini sampahnya luar biasa. Basah ini lama-lama ini masuk air ini. Wow. Dalam teman-teman ya. Dalam ini tuh. Wah, udah ngelewatin dengkul. Udah selutut masuk air teman-teman tuh. Ini juga jalan nih, jalan gang nih. Udah selutut teman-teman. Saya juga udah tuh. Ya, ini rumahnya tuh. Kades Dede ya. Kita baru ketemu Masya Allah. Masya Allah, luar biasa Kades Dede. Ya, jadi gini teman-teman, banjir ini kan levelnya saya narasikan dikit ya. Levelnya kalau mengandalkan Kades itu nggak kuat teman-teman kalau banjir ya. Karena memang itu levelnya udah kabupaten dan provinsi. Dan ini memang harus yang turun tangan harusnya tingkat provinsi ataupun nasional. Kenapa? Yaitu tadi yang saya sebutkan itu kalau bisa ya modelnya pompa. Cuma pompa itu juga di wilayah yang terdampak itu harus tanggulnya ditinggikan dulu. Karena kalau nggak ditinggikan dulu nanti susah dia buang airnya kemana kan gitu. Apalagi di sini kan diapit dua sungai, pertemuan antara Cibeet dan Sungai Citarum. Jadi ya memang ini sampah tuh ya, sampah semua karena mungkin sampah-sampah yang ada di kebun. Ya karena itu tadi ini kan
kalau kita lihat persawahan ya, tapi kan ini sudah masuknya kategori transisi, yang sebagian itu sudah, karena di depannya itu tidak jauh dari jalan interseng ya. Jadi sehingga transisi antara perkampungan dan perkotaan teman-teman, seperti itu. Jadi memang benar-benar transisi perkampungan ke kota, sama ya seperti ya di Jababeka yang saya bilang itu, Cikarang Baru. Itu kan sebagian kampungnya juga ada yang belum memang teraliri ke arah Cikarang Baru, sehingga ada juga masih banjir. Kalau ini kan ya ini mau nggak mau memang pemerintah yang harus turun, terutama dari mungkin ya levelnya nasional, karena memang sudah ada yang bekerja juga ya level nasional, yaitu pembentukan folder atau rumah pintu air ya di sini yang akan dibuatkan. Itu juga karena katanya sudah berjalan 1 tahun tapi ada kendala, tapi kan Kang Deddy langsung menyelesaikannya cepat ya, dan alhamdulillahnya ya baru 1 bulan ini beriringan sama Mang Jamar kerja. Jadi Mang Jamar kerja beriringan, nah itu baru mulai teman-teman, seperti itu. Jadi memang untungnya punya gubernur yang terjun langsung ke lapangan, sehingga ada hal-hal yang di luar kemampuan terbatasan dari pimpinan-pimpinan yang kerja itu bisa terselesaikan, karena sifatnya gubernur ya pimpinan seperti itu, semodel kayak direktur perusahaan. Ketika dia bilang saya mau bikin cabang, nah itu kan yang bergerak hanya manajer, supervisor, dan di bawah-bawahnya yang lapangan. Jadi direktur itu seperti sama, seperti Kang Deddy juga sama. Ketika dia bilang ini bongkar, ini benerin, yang kerjanya itu anak-anak buahnya harus cekatan, sehingga kalau yang nggak sejalan itu otomatis di-cut sama Kang Deddy. Karena memang kerjaannya Kang Deddy ini, kita lihat ya dari langkahnya Kang Deddy aja itu cepat banget teman-teman. Kalau orang cara makan dan jalannya cepat, pasti kerjanya cepat. Sehingga kalau orang yang anak buahnya lambat, otomatis nggak bakal bisa mengikuti teman-teman, seperti itu. Ini akan coba nanti kita wawancara berapa kampung, berapa dusun untuk wilayah Lurah Dede ya berdampak. Karena kita juga baru coba-coba kesini, dan ternyata memang ada Lurah Dede, dan itu juga ada relawan ya yang sedang untuk membagikan mungkin sembako atau apa ya, kita nggak tahu. Ini kita mau liput. Jadi bukan hanya Lurah Jujun ya yang sedang capek, Lurah Dede juga sama. Saya lihat videonya kan sampai malam teman-teman. Itu luar biasa. Jadi benar-benar ya sekarang ini tingkat-tingkat desa seperti Kades Jujun, Kades Dede ini sangat capek ya, karena punya wilayah yang memang datarannya itu di bawah teman-teman, seperti itu. Nah ini ya kita lihat sedang dibagikan. Nah Jujun langsung membagikan tuh Kades Dede ya. Ini langsung dari tingkat Jawa Barat ya. Langsung dikasih ya. Roti sama itu lumayan lah buat ganjel perut ya. Ada roti sama minum mungkin dari PS apa sih, Paguyuban Sosial Maga Tionghoa Indonesia ya. Tinggal nungguan bantuan ya buat aparatur pemerintahan desa dan khususnya Bupati Pak Haji Aep, tolong segera ke sini. Ini warga Kampung Kataluhur, Desa Sukamakur, hidup! Masih dalam tahu? Ya, siap. Bantuin ya. Ya itu ya tadi warga dari Bapak Dede ya, ini terus lagi membagikan ya makanan dan minuman teman-teman.
Apa itu, dapat apa Ibu? Tuh, dapat apa itu? Oh iya. Kasih. Ya, lumayan lah. Lumayan lah buat ganjel perut. Iya. Makasih. Nah. Guys, keluar dong, guys. Santai. Guys, keluar dong, guys. Ya, ini kita udah sama Pak Lurah kita ini, Pak Kades Aing yo. Ternyata dia ada di sini teman-teman. Pak Lurah, ini udah berapa hari Pak Lurah ada di sini? Ini sudah 3 hari kita terdampak banjir ya. Jadi wilayah yang terdampak itu berapa dusun? Kita di Desa Sukamakmur itu ada 3 dusun dan 2 dusun yang kena dampak, yaitu Dusun Gempol Girang dan Dusun Tegaluhur. Nah, kalau Dusun Gempol Girang, alhamdulillah sudah mulai menipis, jumlah kakak pun kurang lebih ada 10 kakak yang memang saat ini mereka masih tidak bisa menempati rumahnya. Nah, tapi yang di dusun ini Tegaluhur ya, Tegaluhur ini cukup lumayan. Di sini tuh kita di dusun Tegaluhur ini ada 2 kampung. Pertama yaitu kampung Pasir Jengkol, dan ini kampung Tegaluhur. Di sini ya, di sini parah ya. Di sini tuh ada 4 RT. 4 RT. 1 RT yaitu di kampung Pasir Jengkol. Mereka sekarang terisolasi dan tidak bisa keluar masuk. Cuman mereka bisa masuk lewat tanggulnya Resinda. Oh, ada tanggul ada, Resinda ya? Ada tanggul, cuman untuk motor dan mobil tidak bisa. Tapi mereka bisanya jalan kaki lewat tanggul Resinda. Dan alhamdulillah Resinda memberikan jalan untuk jalan kaki, yaitu masuk ke Resinda. Nah, itu mereka terisolasi oleh jalur motor dan mobil. Dan untuk yang Tegaluhur ini ada RT itu RT 02, 03 dan 04. Di sini seperti kelihatan ya, ini tuh masuk antara perbatasan 02 dan 04. Ini kalau bantuan itu selain Pak Kades kan pasti bikin dapur umum kan? Iya. Nah, itu udah datang dari kecamatan atau dari Pemda udah ada? Alhamdulillah kalau untuk dari pemerintah kabupaten melalui BPBD Udah ada ya. Karena memang saat ini banjir di Kerawang itu melanda hampir banyak wilayah, ya kita mungkin terbatas bantuan ya, karena memang Kabupaten Kerawang pun mereka pasti harus memikirkan jumlah wilayah yang kena dampak banjir. Misalnya itu di Karangligar, Desa Wadas, ya Pak Kades juga kena banjir dan kita juga Sukamakmur. Pak Kades, ini kan kita kan lagi normalisasi Kali Wadas, SS Pasir Panggang. Itu kan jalurnya beda tuh, itu khusus untuk pengairan sawah. Sebenarnya ini kan terdampaknya satu kaitan sama Karangligar kan, desanya sama. Itu sebenarnya solusinya yang ada di sekarang lagi dibangun itu apa namanya? Polder itu sama nggak di situ? SS Pasir Panggang itu sebuah irigasi ya. Irigasi. Irigasi itu pasti hulunya itu di suatu kali ya, sungai ya. Bukan sungai, kali ya. Kali. Beda awas nih ya. Banyak perbedaan yang harus dipahami. Ada SS itu bahasanya irigasi ya. Irigasi larinya ke kali. Nah, kali itu kalau SS Pasir Panggang itu hulunya itu Kalimalang ya. Dari Kalimalang hulunya itu baru di Jatiluhur ya, betul. Nah, kalau ini yang terdampak saat ini yaitu luapan dari sungai
Cibeet dan Sungai Citarum. Citarum. Dengan meluapnya dua kubu satu, karena itu ada jalur nih teman-teman, kalau mau ke Purwadana silakan, di sana ada di Kampung Sumedang, dua hulu sungai ini ya beradu di Desa Purwadana. Nah, dan karena dataran yang paling rendah saat ini antara Purwadana, Kalangliga dan Sukamamo itu Kalangliga. Jadi di saat meluapnya Cibeet itu pasti meluapnya di Kalangliga karena Kalangliga itu datarannya rendah. Tapi kalau Citarum dan Cibeet itu langsung beradu, itu kan berarti meluapnya dia itu di 4 desa, yaitu Purwadana, Sukamakmur, Wadas, gitu kan, dan Kalangliga. Dan banyak lagi yang lain seperti Parungsari, banyak lagi. Berarti ini air surutnya memang ke Cibeet aja ya? Iya, ini tuh luapan dari Balik lagi ke dia lagi. Iya, ini tuh luapan dari melimpahnya di hulu, yaitu hujannya itu kalau di Cibeet itu kan Cipamingkis, Bogor ya. Kalau dari Sungai Citarum itu di Jatiluhur, Bandung. Jadi kalau sekarang lihat cuaca seperti ini di Bogor dan di Bandung tetap hujan, maka limpasannya pasti akan ke kampung kita. Berarti ini mah nunggu dari Cibeetnya surut, nanti dia balik lagi ke situ. Tapi kan bukan nggak mungkin sih ya. Lihat kondisi saat ini di Bogor dan Bandung hujan pasti. Makanya kita di sini saya sudah memberitahukan ke aparatur desa tingkat RT, RW dan Kadus bahwa Sukamamo itu sampai saat ini masih bersiaga satu ya. Berarti Ya. Pak Kades 24 jam buat warganya ya. Saya kurang tidur, saat itu paling tidur itu 2 atau 3 jam. Mantap. Bes Pak Lurah. Luar biasa. Iya. Antusiasnya sama masyarakatnya luar biasa. Sekarang kampung Pasir Jengkol ini yang Pasir Jengkol ya, yang terisolir ya. Iya. Terisolir karena Tapi alhamdulillah Perjalanan untuk juga logistik ya. makan di semua lingkungan itu alhamdulillah ada ya. Ada perahu dari sini. Oke, makasih nih Pak Lurah ya, Siap. mudah-mudahan Yes. cepat surut dan warganya juga Kalau cepat surut mungkin nggak lama mungkin ya lama karena situasi masih hujan. Oh, iya. Ini bisa kemungkinan sampai bulan Februari. Waduh. Biasanya. Berarti hitungannya makanannya aja banyak Nah, itu indah. yang saya harapkan itu ada relawan-relawan, ada dermawan-dermawan, Amin. ataupun dari tingkat pusat, dari dari kabupaten, dari provinsi itu menyiapkan logistik untuk warga kami. Pinggiran tanggul jalan. Kayak gini situasi kalau mudah-mudahan surut kayaknya nggak mungkin. Berarti kalau di sini memang kalau untuk kayak tenda darurat atau apa nggak posko gitu ada tapi Kita pengungsian itu di sini ada masjid karena di Ada sini masjid, itu kan ya? kayak gini nih masih ada dataran tinggi. masih masih ada yang tinggi ya. masjid, ada kontrakan kan mereka masih bisa dilalui. Yang penting itu tadi kan akses jalan. Akses jalan aja Akses ya. jalan itu masih bisa dilalui karena teman-teman juga bisa ya. Iya. Akses jalan ya. Gimana ya? Oke ya, Pak Lurah, makasih aja nih. Ya, Lanjut, kita pamit ya. Oke, siap, lanjut.